Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Aita Bong Manalu. Saya dari kelas SI 4106 dengan NIM 1202174170. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian lesson 7 ini, yaitu background text. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke 7.1, yaitu syntax. Nah, pada syntax ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan syntax ke aplikasi kita untuk menjalankan tugas di background text aplikasi kita. Kemudian di sini kita akan membuat aplikasi sederhana yang akan menjalankan background text-nya menggunakan assign text ini. Nah, kira-kira aplikasi yang akan kita buat tampilannya akan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teks 1. Oke, kita akan langsung masuk ke 1.1. Di sini kita akan membuat project dan layout. Nah, langkah pertama kita akan membuat projectnya terlebih dahulu dengan nama simple async text. Nah, di sini kita buka Android Studio, kemudian kita membuat project baru seperti biasanya. New project, kemudian pilih empty activity, kemudian klik next. Nah, di sini namanya adalah simple async text. Oke, setelah ini lanjut aja, klik finish. Nah, ini dia project barunya udah selesai kita buat. Selanjutnya itu kita akan buka activity main.xml-nya. Kemudian kita klik tab text-nya, dan di sini kita akan menambahkan layout margin atributnya ke constraint layout-nya, yaitu untuk margin-nya itu kita tambahkan 16 dp. Oke, langsung aja kita buka. Kemudian pada bagian constraint layout ini kita tambahkan margin-nya. Nah, setelah ini kita lanjut. Di sini kita akan menambahkan atau memodifikasi yang atribut di text view-nya. Nah, di sini di project kita kan udah ada text view. Nah, di sini kita tinggal modifikasi aja sesuai dengan atribut yang udah ditentukan di sini. Nah, itu untuk ID-nya itu kita ubah menjadi text view 1. Oke, di sini pada bagian text view ini kita tambahkan ID-nya. Nah, untuk ID-nya itu adalah ini. Oke, selanjutnya itu kita pada bagian teksnya itu kita ubah menjadi I am ready to start work. Nah, di sini kita ubah juga pada bagian teksnya ini. Jadi yang hello world ini kita ganti jadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk text size-nya itu kita menambahkan value-nya itu 24 sp. Nah, di sini untuk text size belum ada, jadi tinggal kita tambahkan Android text size itu sama dengan 24 sp. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghapus bagian layout constraint right to right of dan layout constraint top to top of atributnya. Oke, di sini langsung kita lihat. Nah, ini pada bagian yang ini, nah ini kita hapus saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah button.
di bawah text view-nya. Dan atributnya itu sesuai dengan ketentuan yang ini. Oke, jadi di sini kita tambahkan button terlebih dahulu. Button. Nah, ini. Nah, ketentuannya adalah untuk ID-nya itu ID button. Oke, kita tambahkan aja. Selanjutnya layout width-nya itu wrap content. Nah, yang ini. Kemudian untuk layout height-nya itu wrap content. Selanjutnya untuk teksnya itu adalah start text. Start. Di sini kita tambahkan Oke, kemudian selanjutnya itu layout margin top-nya. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, ini itu tadi sama dengan 24 dp. Kemudian kita tambahkan Android on click-nya. Android sama dengan start text. Langkah selanjutnya adalah itu untuk apply layout constraint. Nah, di sini udah ada, jadi ini yang bagian ini tinggal kita copy aja biar cepat. Sesuai dengan ini. Ya, kemudian kita pastikan di sini. Oke, selanjutnya adalah di sini tadi kita diminta untuk mengekstrak to string into a resource pada bagian hello world-nya, yaitu pada bagian teksnya. Dan button juga diminta untuk mengekstrak text to string resource. Nah, di sini pada bagian teksnya ini kita ekstrak. Caranya ketik caranya itu tekan Alt plus Enter pada bagian tulisan teksnya ini, kemudian klik extract string resource-nya. Nah, ini klik OK. Lakukan hal yang sama pada bagian teks di button ini. Oke, tekan Alt plus Enter, kemudian klik extract string resource, kemudian klik OK. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan metode ini, metode onClick ini pada main activity-nya. Caranya adalah langsung aja pada bagian ini, onClick ini, Android onClick. Nah, di sini kita tekan Alt plus Enter, kemudian pilih
create start text view in main activity. Nah, otomatis di main activity-nya akan metodenya akan terbuat secara otomatis. Oke, selanjutnya adalah sekarang coba kita run, hasilnya akan seperti apa. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya itu adalah, nah di sini sudah selesai bagian teks satunya. Nah di sini kita akan melanjutkan ke bagian teks 2. Nah pada teks 2 ini kita membuat subclass dari si assign text tadi. Nah di sini di assign text ini itu punya beberapa dari methods, yaitu ini ada on pre-execute, kemudian ada do in background, ada on progress update, kemudian ada on post execute. Nah di sini ketika kita membuat subclass dari assign text-nya, kita akan mengkonfigurasikan menggunakan parameter ini, yaitu yang pertama ada params, kemudian ada progress dan result. Nah di sini langsung aja kita masuk ke 2.1, yaitu subclass assign text. Nah di sini kita akan membuat Java class baru dengan nama simple assign text. Oke, langsung aja kita masuk ke Android Studio-nya. Nah di sini pada folder Java ini klik kanan, kemudian klik new, lalu klik Java class. Nah untuk namanya tadi sesuaikan ketentuan, yaitu simple assign text. Kemudian klik OK. Oke, setelah ini adalah di sini kita akan menggunakan parameter. Nah ini adalah yang void, ini adalah parameternya, kemudian yang ini itu adalah jenis progress karena progresnya tidak diperlihatkan, dan kemudian yang string ini adalah jenis hasilnya. Oke, jadi ini langsung aja di sini tinggal langsung kita ketik aja extends syntax. Nah di sini itu parameternya adalah void, kemudian void string. Setelah ini pada deklarasi, deklarasinya ini masih merah, itu karena metode dari do in background-nya itu belum kita terapkan. Jadi untuk itu kita lanjut aja dulu ke bagian berikutnya, yaitu kita akan menambahkan variabel yaitu private with reference text dulunya. Ini kita copy aja biar cepat, kemudian tambahkan pada bagian ini. Oke, selanjutnya adalah ini kita tambahkan, kita akan mengimplementasikan konstruktor dari ke sintaksnya. Itu ini kita tambahkan aja lagi. Ini kita copy saja. Nah setelah ini adalah di sini kita akan mengimplementasikan metode dari do in background tadi. Nah ini caranya adalah pada kursornya kita letakkan di kelas yang di deklarasinya, kemudian kita tekan Alt plus Enter, kemudian kita pilih implement methods. Nah kita akan pilih do in background. Oke, langsung aja. Nah di sini pada bagian deklarasi yang ini, nah kita tekan Alt plus Enter. Nah ini kita pilih implement method.
Nah, ini kita pilih do in background, kemudian klik OK. Maka tidak akan nyala lagi dan metodenya akan diimplementasikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan kode untuk menghasilkan bilangan bulat secara acak dari antara 0 sampai 10. Nah, di sini itu adalah jumlah milidetik yang akan menunda tugasnya. Nah, ini waktunya tidak banyak untuk jedanya. Jadi di sini kita akan memultiply atau menggandakan nomornya menjadi 200 untuk memperpanjang waktunya. Oke, jadi langsung di sini kita ketik random R sama dengan new random. Oke, kemudian integer n sama dengan add dot next integer. Di sini 11. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya integer s, variabel s, kemudian sama dengan add, kemudian kan tadi kita mau multiply menjadi 200, jadi kita panggil si n dikali ya 200. Oke, setelah ini langkah selanjutnya adalah, nah ini kita akan menambahkan try atau catch yang ini, try catch ini. Oke, jadi sepertinya ini tinggal kita copy aja biar waktunya tidak terlalu lama. Kemudian di sini tekan. Oke, selanjutnya kita akan mengganti atau mereplace dari return ini isinya itu menjadi return string. Nah, itu isinya adalah string. Jadi yang return yang tadi, nah yang ini return null ini kita hapus. Kemudian nah setelah ini langkah selanjutnya adalah do in backgroundnya itu udah komplit dan terlihat seperti ini. Nah selanjutnya di sini kita akan mengimplementasikan metode dari on post execute. Jadi ini di sini pada codingannya bagian ini kita tambahkan aja. Nah setelah ini pada teks 2 ini telah selesai. Kemudian kita sekarang kita akan masuk ke teks yang ketiga. Nah, di sini kita akan di main activity Java-nya kita akan menambahkan variabel prepare text view. Jadi langsung aja kita buka main activity. Nah, di sini kita tambahkan prepare text view. Sama n text view. Kemudian di dalam onCreate metodenya kita akan menginisiasi si mText ini itu ke nya. Jadi kita akan menggunakan find view by ID. Nah di sini pada ini kita tambahkan. Oke, kemudian lanjut ke start text-nya itu kita tambahkan. Pada bagian start text ini kita ubah di dalam text view-nya itu, coba teksnya menjadi mapping, kemudian nanti kita ekstrak ke string resource.
Jadi di sini kita tambahkan aja. Kemudian di sini kira-kira seperti ini. Kemudian nah di sini kita extract itu jadi nah setelah ini kita lanjut ke ini, kita akan membuat instance dari sampel. Jadi di sini langsung kita pastikan aja. Oke, setelah ini kita akan mengimplementasikan onSet instead step. Jadi di sini kita terlebih dahulu ngerun aplikasi yang udah kita buat tadi. Nah di sini kita akan ngerun aplikasinya dan kita lihat gimana aplikasinya bekerja. Kita run, kita tunggu. Waktunya lumayan lama. Nah ini dia aplikasinya. Nah ini adalah tampilannya. Kemudian di sini kita akan klik button start task ini. Nah ini adalah waktunya. Jadi coba kita sambil kita klik start, kemudian kita rotate. Nah dia akan kembali ke I'm ready to start work-nya. Kemudian kita ulang lagi. Nah untuk itu dia akan kembali lagi di sini. Kita akan lanjut untuk menambahkan implement onSet instance step-nya. Jadi langkah pertama itu pada bagian main activity-nya kita tambahkan ini, tambahkan variabel ini, kita tambahkan di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan override. Nah, kita copy aja. Kemudian kita pastikan di sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah di dalam convert-nya itu kita tambahkan ini. Kita tambahkan pada bagian convert yang ini. Oke, kita tambahkan. Selanjutnya udah selesai. Selanjutnya coba kita run ulang. Apakah nanti ketika kita rotate dia masih kembali ke awal atau tidak? Oke, langsung aja kita
proses. Nah, sekarang coba kita klik start task-nya. Nah, coba lagi. Oke, kemudian sekarang coba kita rotate. Nah, dia tidak akan dia tidak akan kembali ke awal lagi, dan ini tetap nilainya tetap. Oke, coba lagi. Nah, oke, jadi untuk 7.1 sampai di sini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian 7.2. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian 7.2. Nah, di sini kita akan menggunakan Google Books API untuk mencari informasi tentang buku, seperti penulis dan judul buku. API Book ini menyediakan akses program ke layanan pencarian Google Book menggunakan REST API. Ini adalah layanan yang sama yang digunakan di belakang layar ketika kita melakukan pencarian secara manual di Google Book. Nah, kita dapat menggunakan Google API Explorer dan pencarian buku Google di browser kita untuk memverifikasi bahwa aplikasi Android kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Di sini kita akan membuat sebuah project baru lagi dengan nama aku. Nah, di sini langsung aja kita buka Android Studio, kemudian kita buat project baru. Oke, kemudian klik finish. Nah, di sini kita disuruh membuat layout margin di constant layoutnya. Nah, di sini kita buka activity-main.xml, kemudian bagian teksnya. Nah, di sini kita tambahkan margin tadi. Nah, setelah ini kita diminta untuk menambahkan atribut ini pada layoutnya, yaitu ada text view, edit text, ada button, kemudian ada text view lagi. Nah, di sini langsung aja kita buat satu persatu. Kira-kira nanti bakal seperti. Oke, jadi yang pertama kita buat text view dulu. Nah, di sini kemudian yang kedua adalah di sini kita membuat edit text. Kita copy aja. Itu adalah edit text. Kemudian yang ketiga adalah button. Kita copy aja dari sini biar cepat. Yang ketiga adalah button.
Selanjutnya adalah text view. Nah, text view ini oke, kemudian di sini kita akan ekstrak string resource. Nah, ini kita ekstrak string resource. Selanjutnya adalah ini. Kemudian ini. Selanjutnya setelah ini nah di string.xml ya. Nah, ini tadi udah kita string resource. Kemudian ini pada bagian unclick kita tambahkan metodenya di main activity. Oke, jadi pada button tadi, nah ini kita klik Alt Enter, kemudian klik ini main activity. Nah, ini metodenya udah kebuat secara otomatis. Selanjutnya adalah, nah di sini selanjutnya kita akan mendapatkan user input dari edit text. Nah, di main activity kita akan membuat variabel ini, yaitu variabel anggota untuk edit text, kemudian penulis untuk text view, dan judul juga untuk text view. Ini kita copy aja, kemudian kita tambahkan pada ini bagian main activity. Nah, setelah ini kita lanjut ke sini, yaitu kita akan menginisialisasi variabel ke view onPrep. Nah, ini yaitu ini inisiasi dari variabel yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, setelah ini sini di search book method kita akan mendapatkan teks dari si edit text view-nya. Jadi di sini kita ubah teks ke string. Ini di sini kita tambahkan. Oke, selanjutnya adalah di sini kita akan membuat FB assign test class. Nah, di sini kita akan terhubung ke internet dan menggunakan Books API. Nah, di sini kita akan membuat assign text to class yang baru yang akan dipanggil Facebook untuk koneksi, untuk menghandle koneksi ke internet. Jadi di sini yang langkah pertama adalah kita akan membuat kelas Java baru, yaitu ini, yaitu pada ini Facebook. Nah, kemudian jadi langkah pertama kita buat dulu. Nah, di Java kita tambahkan kelas baru, Paste, kemudian klik OK. Nah, public class ini tadi diminta adalah itu expand dari assign text. Jadi
selanjutnya di sini kan masih merah karena metode dari do in backgroundnya belum diterapkan. Jadi di sini langsung aja kita implementasikan. Kemudian implement method. Nah di sini pilih do in background. Saya klik OK. Nah setelah itu nah setelah ini kita akan menambahkan on post execute. Kemudian pilih on post execute. Nah yang ini, kemudian klik OK. Maka ini akan terbuat secara otomatis. Langkah berikutnya adalah untuk mendisplaykan result dari text view-nya di main activity. Kita tambahkan variabel ini. Kita tambahkan variabel with reference ini. Kita tambahkan pada Java-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat konstruktor dari untuk si kelas ini. Ini kita tambahkan di main activity. Kita tambahkan di sini. Nah selanjutnya adalah dari bagian ini aja ini tuh di atas. Nah selanjutnya di sini kita akan membuat network utils class dan build the UI. Nah, di sini kita akan membuka koneksi internet dan meminta API. Jadi di sini langkah pertamanya adalah kita akan membuat kelas Java yang baru dengan nama network utils. Jadi langsung aja sini kita buat kelas baru. Nah, setelah ini di sini kita akan menambahkan variabel ini di Java class yang kita buat tadi. Nah di sini kita tambahkan aja, setelah ini kita akan membuat static string get info method. Kemudian di sini kita tambahkan lagi selanjutnya adalah di sini kita tambahkan variabel di info methodnya untuk koneksi ke internetnya.
kita tambahkan, kemudian lanjut ini. Setelah getbook yang tadi kita sekarang kita lanjut ke bagian ini. Di sini kita akan menambahkan try catch finally plot di getbook infonya. Nah, try ini kita akan membangun URL dan mengeluarkan query-nya. Kemudian di catch ini itu maksudnya kita akan menangani masalah dengan permintaan. Dan di finally ini itu maksudnya adalah kita akan menutup koneksi jaringan setelah selesai menerima data dari JSON tadi. Oke, langsung kita copy aja. Setelah ini kita lanjut bagian ini. Di sini kita akan membuat konstanta dari anggota ini di bagian atas network utils dan di bawah local konstanta. Sini tambahkan di bagian bawah ini. Nah, kira-kira codingannya akan seperti ini. Di sini saya udah buat sendiri. Nah, di sini saya akan jelasin bagian try ini adalah di sini pada bagian blok ini. Di sini itu kita akan membuka koneksi URL dan membuat permintaan. Kemudian pada bagian input stream ini sampai string builder ini adalah di sini dimana di dalam try blokir atau response dari si koneksi menggunakan input stream ini. Selanjutnya untuk string name ini itu adalah untuk membaca input baris demi baris ke dalam string saat masih ada input dari yang usernya. Kemudian pada bagian if ini itu adalah kita akan di akhir inputnya kita akan memeriksa stringnya untuk melihat apakah ada konten atau respon yang ada. Terus nanti dia kembali ke nol jika responnya kosong. Kemudian untuk ini yang book JSON string ini itu kita akan mengkonversikan si string buildernya, si string builder objeknya menjadi string dan menyimpan ke book JSON string variabelnya. Kemudian pada bagian finally ini nah di sini ini adalah maksudnya itu kita akan menutup koneksi dan oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke bagian ini. Kita akan copy, kemudian kita tekan di bagian sketchbooknya. Nah, di sini kita tambahkan tadi pada modify the green background. Nah, kita tambahkan di bagian return ini, kita hapus, kita ubah. Oke, setelah ini
activity, kita tambahkan search ini. Kita buka main activity, kemudian di sini kita tambahkan. Oke, setelah ini kita lanjut dulu. Di sini kita akan menyerang aplikasinya. Nah, di sini aplikasi kita akan crash dan kita akan coba lihat di logbooknya untuk melihat kenapa bisa error. Oke, langsung aja. Langsung aja kita akan Oke, di sini kita akan menambahkan internet permission-nya. Nah, ini kita copy di bagian Android manifest.xml. Jadi ini kita buka manifest. Di sini kita tambah tambahkan sebelum element application. Oke, kemudian selanjutnya kita run aplikasinya untuk logcatnya. Oke. Nah, di sini kita diminta without Nah, di sini udah berhasil dan kita Oke, jadi selanjutnya di sini kita masuk ke bagian ini, yaitu pada bagian index textbooknya kita tambahkan ini di onPost execute method. Nah, ini kita tambahkan selanjutnya di dalam try blocknya kita tambahkan ini, yaitu class JSON objeknya dan JSON arraynya. Di sini kita tambahkan di dalam tray ini. Selanjutnya adalah kita inisiasi variabel input. Jadi ini kita copy aja, kemudian kita tambahkan di sini. Oke, setelah ini kita lanjut. Nah, di sini
terus melalui si item array-nya ini kita akan meriksa setiap dari buku untuk judul dan informasi penulisnya. Jadi dengan setiap loop tadi kita akan menguji untuk melihat apakah penulis dan judul bisa ditemukan. Kemudian jika demikian maka akan keluar dari loop. Jadi dengan cara ini hanya entry dengan judul dan penulis yang akan ditampilkan. Jadi kita pakai codingan yang ini, kemudian kita tambahkan di sini. Oke, setelah ini kita lanjut. Nah, jika respon yang cocok ditemukan, kita akan perbarui si UI dengan respon itu. Nah, karena referensi ke text view object adalah with reference object, kita harus menggunakan metode get. Dan kita copy, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kemudian lanjut ke bagian ini. Nah, jika loopnya udah berhenti dan hasilnya tidak memiliki item dengan fungsi yang valid dan judulnya yang valid, nah kita akan mengatur judul text view-nya menjadi sumber string tidak pada hasil. Terus di sini kita kosongkan resource dari text view-nya. Ini kemudian kita pasangkan lagi di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini di catch block-nya kita akan menambahkan kode ini untuk menggunakan huruf dan kita lihat ini kita copy di sini. Nah, pada bagian ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah di sini kita akan menambahkan resource dari no-restart yang tadi. Oke, kita buka string.xml, kemudian kita tambahkan di sini. Kita akan taruhkan ini. Setelah ini udah berhasil, dan sekarang coba kita run aplikasinya. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian teks yang ketiga, yaitu implement UI best practice. Oke, di sini langsung aja kita akan masuk ke titik satu. Nah, di main activity kita akan menambahkan kode ini ke search book methodnya. Ini kode ini adalah untuk menyembunyikan keyboard saat si penggunanya mengetuk tombolnya. Ini kita copy, kemudian kita tambahkan di main activity. Nanti setelah di search book method after query string, ini setelah query string ini kita masukkan. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita tambahkan ini
untuk menjalankan patchbook-nya. Nah, di sini kita Oke, lanjut aja nih. Itu kita tambahkan si string loadingnya di string.xml ya. Nah kan tadi di sini masih merah, jadi di sini kita tambahkan dulu. Lalu lanjut lagi ini di titik kedua kita akan mengatur atau mengelola si status jaringan dan bidang pencarian yang kosong. Nah, di sini yang pertama itu kita akan menggunakan class connectivity manager dan network info class-nya untuk memeriksa koneksi jaringan, dan di sini kita akan tambahkan kode berikut ini. Di search book method. Misalnya kita buka ini di search book method. Nah, di sini kita tambahkan Oke, setelah ini kita lanjut. Kemudian di sini kita akan menambahkan tes seputar panggilan ke si Facebook ini. Copy, kemudian kita pastikan di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah di sini kita akan menambahkan kita tambahkan blok else ke tes itu. Nah, di else block ini kita akan perbarui UI dengan no search term error message, yaitu pesan kesalahan jika tidak ada istilah untuk pencarian, dan no network untuk pesan kesalahan jika tidak ada. Kita dengan ini kita copy, terus kita tambahkan di sini. Selanjutnya adalah, nah di sini kita akan menambahkan string untuk yang pertama tadi no search term itu, dan yang kedua untuk string si no networknya. Ini kita tambahkan di string.xml di sini. Oke, nah di sini akan coba kita run untuk hasilnya seperti apa. Nah, setelah kita run, maka ini akan seperti ini. Nah, ketika kita klik button itu, maka akan muncul pesan please enter a search term. Ketika kita pilih misalnya, ketika kita klik, maka dia akan loading. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian task 4, yaitu migrate to assign loader. Nah, pertama-tama di sini kita copy project dari yang di bucketnya, kemudian kita rename project yang who world it ini menjadi who world loader. Nah, sini langsung aja kita buka dulu. Nah, bagian ini project yang who ini kita rename folder. Oke,
Setelah itu pada project kita buka, pada Android Studio-nya kita buka, kita buka di kemudian foldernya. Nah, di sini kita pakai tadi full. Nah, yang ini dengan menunggu prosesnya selesai. Di sini kita akan disuruh untuk membuat kelas baru, yaitu bookloader yang di-extend dari si assignment ini. Oke, jadi langsung aja kita tekan startnya. Nah, di sini kita klik kanan continue dan kita cek progress, klik OK. Nah, di sini sesuai ketentuannya, di sini kita diminta untuk memanggil si bookloader itu dan extend dari sini. Kita tambahkan. Nah, setelah di-run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita ketikkan misalnya kita search. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi sekian untuk 7.2. Sekarang kita akan lanjut ke bagian 7.3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 7.3, yaitu broadcast receiver. Nah, di sini kira-kira aplikasi yang akan kita buat tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah itu langsung aja kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan membuat project baru yang disebut itu power receiver. Jadi di sini langsung aja kita bikin project baru lagi. Atau activity kita diminta untuk membuat sebuah broadcast receiver yang baru dengan cara kita buka file kita ganti terus ada broadcast receiver. Kita
Nah, di sini langsung aja kita klik file, kemudian klik menu, lalu pilih area, lalu pilih broadcast receiver. Nah, untuk class name-nya itu tadi sesuai yang di sini, yaitu custom receiver. Ini pastikan bahasanya Java. Kemudian untuk HTML diaktifkan dan enable juga. Oke, kemudian klik finish. Nah, setelah ini langsung kita lanjut masuk ke bagian ini, register your receiver for system broadcast. Nah, di sini main activity kita akan membuat custom receiver object sebagai mengatur dari variabel dan menginisiasikan. Jadi ini kita tambahkan di main activity-nya. Kita buka main activity lalu tambahkan sini. Kemudian kita akan membuat interpreter untuk action input-nya. Di bagian ini juga kita tambahkan di main activity Java. Kita tambahkan pada main activity Java di onCreate-nya. Kemudian di onCreate-nya sini tambahkan interpreter-nya. Setelah ini kita akan menambahkan action power converter-nya dan action power disconnect ke interpreter yang sudah kita buat tadi. Jadi semuanya tambahkan ke bawah ini. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan melakukan register and unregistered the receiver. Nah, di sini kita mendaftarkan dan membatalkan registrasi dari si penerima. Jadi pada main activity di enter tadi kita tambahkan ini untuk register receiver. Ini tambahkan. Selanjutnya adalah untuk ini kita tambahkan method on display untuk si unregistered receiver-nya. Ini kita tambahkan setelah ini kita lanjut lagi. Kita akan mengimplementasikan on receive. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan on receive di broadcast receiver. Dan untuk buatnya di sini di dalam custom receiver.java tadi, di dalam on receive methodnya kita akan mengimplementasikan step-step ini. Yang pertama kita akan menghapus isi dari on receive method implementasinya sampai ke unsupported operation exception code. Nah, kemudian kita tambahkan kode ini, string intent action sama intended get action-nya. Jadi langsung kita buka menunya. Nah, pada bagian yang ini kita hapus. Nah, kemudian kita isi di ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan switch statement
dengan intent action string. Jadi langsung aja ini kita copy. Ini kita tambahkan di sini. Oke, jadi di sini kita lanjut untuk menambahkan kode untuk mendisplay dari message-nya untuk yang pendek, yaitu length short. Jadi ini kita tambahkan di bagian ini. Kemudian di sini kita diminta untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat tadi. Ketika kita jalankan aplikasinya, langsung aja dulu kita run. Jadi langsung aja setelah ini kita masuk ke teks yang kedua. Oke, di sini kita akan pada teks yang kedua. Di sini kita akan membuat constraint member variable di PHP. Jadi ini kita copy dan kita tambahkan di sini. Maka yang sama kita lakukan pada customer receiver. Oke, setelah ini kita lanjut. Di sini langkah pertama kita akan membuat layout buttonnya dulu. Ini langsung kita aja. Kita main.xml. Dan di sini untuk teksnya kita dan pada bagian desain ini on klik desain customer base-nya kita tambahkan begitu. Dan selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan send custom broadcast. Nah, di sini kita akan menambahkan intent untuk si custom broadcast intentnya dulu. Ini caranya di dalam send custom broadcast. Nah, di sini oke, setelah ini intent tadi kita tambahkan local broadcast manager.
yang kita tambahkan di sini. Selanjutnya kita akan lakukan register dan register ke custom broadcast-nya. Jadi activity kita tambahkan lagi ini di method on create-nya. Nah, yang di sini kemudian langkah selanjutnya adalah kita tambahkan untuk unregister-nya. Jadi kita tambahkan lagi untuk yang ini adalah untuk register, kemudian ini kita tambahkan untuk unregister. Kemudian yang terakhir adalah kita tambahkan respon untuk custom broadcast-nya. Jadi kita tambahkan di bagian custom receiver.java di dalam receive methodnya. Kita tambahkan di bagian ini. Untuk action broadcast-nya. Oke, sekarang kita extract the string resource. Nah, setelah selesai semuanya, sekarang kita akan coba run. Tampilan dari aplikasi kita kan seperti ini. Nah, ketika kita klik send custom broadcast ini, maka akan muncul task message-nya. Nah, ini udah muncul task message custom broadcast receive. Oke, jadi sampai di sini pengerjaan saya bagian lesson 7. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.